Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Perkenalkan, saya Helena Maria Bebungaan dengan NIM 2101140012. Saya adalah salah satu mahasiswa kelas B semester 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada video ini saya akan mempresentasikan micro teaching terkait materi pesan dalam teks narasi bagi kelas 3 fase B. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Baik, jika semuanya dalam keadaan sehat, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita di dalam doa. Ayo, siapa yang bisa? Baik, silakan adik Santi. Baik, terima kasih kepada adik Santi yang sudah membawakan doa untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berikan apresiasi. Nah, adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, kita harus berdoa agar kita menunjukkan sikap religius, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, setelah kita berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran setiap adik-adik. Jangan lupa mendengar namanya masing-masing ya. Semuanya hadir? Baik, jika semuanya hadir, tetap pertahankan kehadirannya ya adik-adik. Bagus ya adik-adik, jangan lupa setiap hari agar ke sekolah, karena adik-adik adalah seorang pelajar, maka tanggung jawab adik-adik sebagai seorang pelajar adalah belajar. Apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Terima kasih adik-adik, karena adik-adik sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk itu, Ibu akan memberikan satu tepuk semangat untuk adik-adik agar adik-adik lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Untuk itu, adik-adik harap simak ya. Di sini Ibu akan melakukan contoh tepuk semangat bagi adik-adik. Tepuk semangat. 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 Oke, bisa diulangi. Baik, sekarang kita akan ulangi bersama-sama. Untuk itu, Ibu mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. 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 Baik, adik-adik bisa silakan duduk kembali. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai pesan teks dalam cerita narasi. Nah, dengan tujuan pembelajaran, di sini Ibu berharap adik-adik mampu mengidentifikasi tokoh, sifat tokoh, dan pesan cerita narasi melalui pengamatan video narasi animasi dengan benar. Apakah semuanya sudah paham? Jika sudah, sekarang Ibu akan menampilkan materi terkait pesan teks dalam cerita narasi. Untuk itu, adik-adik harap tenang. Ada yang tahu apa itu teks narasi? Jika belum, di sini Ibu akan menjelaskannya. Nah, apa itu teks narasi? Teks narasi adalah salah satu jenis teks yang mengisahkan satu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis yang bisa bersifat fiksi atau bersifat imajinasi maupun non-fiksi. Nah, contoh dari teks narasi itu ada novel, cerpen, dongeng, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan dari teks narasi itu sendiri adalah untuk memberikan informasi, menambah pengetahuan, dan juga menyediakan hiburan bagi para pembacanya. Nah, setelah kita mengetahui terkait pengertian, contoh, dan tujuan,
Sekarang kita akan masuk pada ciri-ciri dari teks narasi. Nah, ciri-ciri penting yang membuat sebuah teks memenuhi kriteria sebagai sebuah narasi. Yang pertama, sesuai dengan definisinya, teks tersebut harus bercerita tentang suatu kejadian dengan beberapa peristiwa kronologis atau order of event. Kemudian yang kedua, selain adanya beberapa peristiwa, teks narasi harus dibumbui masalah atau konflik yang menjadi puncak narasi tersebut. Dan ciri yang ketiga adalah sebuah narasi harus memiliki unsur-unsur teks seperti tokoh, latar, alur, tema yang nantinya akan kita bahas bersama-sama. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk pada struktur teks narasi. Jadi, teks narasi memiliki beberapa struktur. Di antaranya, yang pertama, orientasi. Nah, pada orientasi ini terjadi pengenalan cerita berupa latar belakang, tempat, waktu, tokoh, dan lain sebagainya. Kemudian struktur yang kedua, adanya komplikasi. Nah, pada struktur yang kedua ini, masalah atau konflik dapat terjadi pada struktur ini hingga mencapai puncak konflik. Kemudian struktur yang ketiga yakni resolusi. Nah, pada struktur ini di mana konflik sudah mulai menurun dan solusi sudah mulai terlihat. Dan struktur yang keempat yakni koda. Nah, pada struktur ini bersifat opsional yang berisikan pesan moral dari kisah atau teks narasi tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar terkait unsur-unsur dari teks narasi. Nah, apa saja unsur-unsur dari teks narasi? Jadi, unsur yang pertama yakni tema. Tema adalah gagasan pokok pikiran dari sebuah cerita. Nah, tema biasanya seperti keluarga, pertemanan, perpisahan, maupun lain sebagainya. Kemudian unsur yang kedua yakni latar. Latar berupa informasi tempat dan waktu kejadian yang menjelaskan di mana dan kapan peristiwa dalam cerita tersebut terjadi. Kemudian unsur yang ketiga yakni alur. Alur merupakan pola penyampaian rangkaian peristiwa. Biasanya alur cerita tersebut berupa alur maju, mundur, ataupun gabungan dari alur maju dan mundur. Kemudian yang keempat yakni tokoh atau karakter-karakter dalam suatu cerita. Biasanya berupa tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kemudian yang kelima yakni adanya sudut pandang. Nah, sudut pandang di sini merupakan arah pandangan dan penyampaian penulis ketika menyampaikan sebuah cerita. Bisa dengan sudut pandang orang pertama, orang kedua, maupun orang ketiga. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui mengenai pengertian teks narasi, contoh, ciri-ciri, tujuan, struktur, dan juga unsur-unsur dari teks narasi, untuk itu, Ibu akan menampilkan sebuah contoh teks narasi dan Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada adik-adik. Jadi, adik-adik tolong dengar ya. Nah, pertanyaan yang pertama, siapa saja tokoh dalam cerita yang Ibu tampilkan tersebut? Ya, betul. Tokohnya adalah Bagas, si kelinci, dan si pemilik kelinci. Kemudian yang kedua, bagaimana sifat tokoh-tokoh tersebut? Ya, betul sekali. Tentunya sifat dalam tokoh-tokoh tersebut adalah bersifat protagonis. Bagaimana urutan waktu dalam cerita tersebut? Nah, waktunya terjadi pada pagi hari, siang hari, maupun malam hari yang menunjukkan kegiatan sehari-hari antara pemilik dari kelinci dan juga kelinci yang bernama Bagas. Ya, betul sekali adik-adik. Mari kita berikan apresiasi. Baik adik-adik, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Untuk itu, Ibu membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, tujuan Ibu membagi kalian dalam
kelompok-kelompok agar ibu bisa membagikan lembar kerja peserta didik dan kalian bisa bekerja di dalam kelompoknya masing-masing ya. Ibu harap agar kalian saling bekerja sama ya. Apakah setiap kelompok sudah menerima LKPD? Baik, jika semuanya sudah, adik-adik harap tenang ya. Di sini Ibu akan menjelaskan beberapa petunjuk terkait pengerjaan LKPD tersebut. Jadi, di sini yang pertama, adik-adik akan mengamati video yang akan Ibu sajikan pada PowerPoint ini. Nah, setelah adik-adik mengamati video, kemudian adik-adik harus mengerjakan sesuai petunjuk yang sudah Ibu cantumkan di dalam LKPD tersebut. Apakah semuanya sudah paham? Baik, jika semuanya sudah paham, Ibu harap kalian semua dapat bekerja sama dan dapat mengerjakan LKPD tersebut dengan baik dan benar ya. Nah, adik-adik, di sini dalam LKPD kalian, Ibu meminta kalian untuk mengidentifikasi tokoh dan sifat-sifat tokoh dalam cerita narasi yang telah Ibu tayangkan dalam PowerPoint ini ya. Kemudian, Ibu juga meminta kalian mengidentifikasi pesan yang disampaikan dalam cerita narasi tersebut. Waktu pengerjaan kalian selama 10 menit ya. Kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Jika ada kesulitan, adik-adik bisa melaporkan kepada ibu ya, agar ibu bisa membantu kalian. Apakah adik-adik paham? Baik, jika semuanya paham. Selamat bekerja ya adik-adik. Baik adik-adik, karena 10 menit telah berlalu, untuk itu, sekarang saatnya presentasi. Dari kelompok mana yang mau presentasi duluan? Baik, dari kelompok Mawar. Silahkan. Wah, bagus sekali. Ternyata adik-adik dari kelompok Mawar sudah sangat bagus ya mempresentasikan materinya dan juga mempresentasikan hasil yang sudah mereka kerjakan sama-sama. Untuk itu, mari kita berikan apresiasi. Silakan duduk adik-adik dari kelompok Mawar. Apakah dari kelompok lain ada juga yang mau presentasi? Baik, silakan kelompok Apel. Wah, ternyata bagus juga ya adik-adik dari kelompok Apel. Untuk itu, mari kita berikan apresiasi ya. Wah, ternyata adik-adik kelas 3 sudah sangat pintar ya. Adik-adik sudah bisa mengerjakan LKPD terkait pesan teks dalam cerita narasi. Untuk itu, mari kita berikan apresiasi kepada adik-adik kelas 3. Tetap pertahankan prestasi ini ya adik-adik. Untuk itu, pekerjaan yang sudah selesai dipresentasikan agar dikumpulkan pada meja ibu. Terima kasih adik-adik. Nah, jika semua pekerjaan sudah dikumpulkan, untuk itu ibu akan bertanya, apakah semua adik-adik sudah memahami materi hari ini? Atau adakah yang belum? Wah, sudah semua? Baik, jika sudah dipahami semua, untuk itu ibu meminta salah seorang untuk memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita hari ini. Silakan adik Eca. Wah, bagus sekali adik Eca. Jadi, apa yang dikatakan oleh adik Eca itu betul ya. Jadi hari ini kita belajar terkait teks narasi. Nah, teks narasi adalah sebuah teks yang mengisahkan kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Jadi, apa yang dikatakan oleh adik Eca itu benar ya. Untuk itu, mari kita berikan apresiasi kepada adik Eca. Nah, adik-adik, kesimpulan pembelajaran hari ini sekaligus menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, Ibu meminta salah seorang dari adik-adik untuk memimpin kita di dalam doa. Ada yang mau memimpin kita dalam doa penutup? Silakan adik Gina. Terima kasih kepada adik Gina yang sudah memimpin kita di dalam doa penutup. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Demikian video pembelajaran terkait micro teaching
materi pesan teks dalam narasi sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Pengembangan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD. Semoga bermanfaat. Terima kasih.